Sekali lagi selamat puasa, selamat Hari Raya Nyepi. Semoga puasanya lancar sampai nanti Lebaran ya Bang. Iya, dan kami dari keluarga besar Panpel Nobar mohon maaf apabila mungkin selama ini ada hal yang mungkin tidak sengaja atau disengaja buat teman-teman Nobar di bulan Ramadan ini kita beribadah dengan baik, kita mengambil sisi positif dan kita buang hal-hal negatif. Iya. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Juga barengan dengan Ramadan ya Bang? Iya betul. Mungkin untuk Muhammadiyah hari ini sudah mulai puasa. Sudah puasa saya. Untuk NU besok saya. Bukan NU, besok. Pemerintah. Pemerintah besok ya. Karena juga ikut untuk ya mulai hari ini. Ini udah terawih. Udah terawih tadi. Berarti Mas kemarin udah terawih ya? Saya kemarin nggak terawih. Saya kemarin Semarang. Tapi puasanya hari ini ya. Saya besok. Walaupun beda-beda tetap ya tujuannya sama beribadah. Oke, itu dia pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan dan juga selamat Hari Raya Nyepi buat umat Hindu. Kita langsung masuk ke Bisbol nih barengan Cak Niko dan juga Bangsat. Kita kok berdua aja nih ya, Cak? Ya, mungkin sedang itu Bang. Teman-teman kita pada pulang, ada yang pulang. Iya. Untuk apa namanya? Nyekar mungkin Bang. Iya. Terus ada yang juga masih tadarus. Ada, nanti nyusul katanya. Terus ada yang masih sakit, Bung Bowen, cepat sembuh. Sakitnya sip-sipan gantian. Habis piknik kok sakit. Iya. Kacau. Ini kita mau bahas apa, Cak? Liga Inggris, game week ke-28. Ini ada beberapa pertandingan yang cukup mengejutkan juga. Ada yang tim kalah besar, padahal kita juga mungkin menang yang tuan rumah. Tapi ya kita langsung bahas aja deh, nggak pakai lama ya Bang. Kita langsung ke pertandingan pertama. 2 gol penalti dari Bruno juga Rashford membawa kemenangan Manchester United atas Everton setelah kemarin kalah dari City ya Bang? Kalah dari City 3-1. Ya sedikit dua kali kalah kan sama Fulham sama City. Berturut-turut. Ini dapat hiburan dari Everton. Ini wasitnya yang tumben-tumbennya si Falcon itu. Tapi memang itu layak penalti. Betul. Biasa kan ya itu harusnya 3 malah. Harusnya. Yang pertama kan enggak kan. Terus tiba-tiba kayak enggak dianuin. Enggak, satu lagi itu yang handsball. Iya, tapi kok 3-3 kan penalti kabeh kayaknya. Lah ya kalau kayaknya mungkin karena mungkin udah dapat 2 gitu terus yang ketiga itu enggak di penalti itu. Itu harusnya penalti itu yang handsball. Harusnya. Handsball di kotak penalti itu. Ya kalau kita ngelihat kemarin sih masih sama lah dengan formasi andalannya si Ten Hag 4-2-3-1 itu, kemudian di pemain di lini belakang juga sama dengan nggak adanya cowok Lindelof kan ditaruh di sayap kiri. Betul. Kemudian di lini back tengah itu Evan sama Varane dan Dalot di sayap kanan, di back kanan. Betul. Dan duet Maino sama Casemiro di double pivot masih jadi andalan. Kemudian ini nggak pakai striker atau pakai striker ya, Rashford ya. Mungkin kayak Falsna gitu Bang, Falsna kayak Ten Hag mungkin ya. Karena kayaknya si Rashford lebih cenderung dari kiri kemarin itu. Kayak lebih, iya kan, di sayap ya. Bolak-balik gitu. Di sayap sebelah kiri. Kan si Bruno ya. Bruno sama si McTominay di tengah. Ya itu. Gitu. Kayaknya mungkin itu false nine. Si McTominay kan jadi false nine lah dia ibaratnya. Dan memang kemarin itu katanya si siapa? Ten Hag. Karena memang MU nggak ada striker. Si Garnacho itu disuruh untuk sering bawa bola di dalam kotak penalti. Siapa tahu dapat pelanggaran gitu loh. Jadi memang itu sebenarnya disengaja
sama si Garnacho. Jadi dia ketika dapat bola itu dia langsung masuk ke kotak penalti. Ya kebetulan memang 2 kali dia dilanggar. Betul. Dan itu memang benar-benar pelanggaran. Jelas itu pelanggaran. Yang pertama itu juga itu kan jelas dia kena kaki itu. Tarkowski ya. Iya. Kemudian yang kedua juga sama. Betul. Itu. Kena kaki lagi. Pergerakan dia di tengah itu penalti. Tiba-tiba kayak diserekal gitu kan. Loh, kok justru diserekal gitu. Iya, pasti penalti, benar penalti. Tapi apa yang aneh ya, Bang? Yang aneh? Yang nembak gantian kan? Bukan. Apa itu? Langsung wasit itu nunjuk titik penalti, tidak pakai mikir lama, tidak VAR dan sebagainya. Yang Tapi kalau jarang gitu kita dapetin di MU maksudnya. Oh, ya tapi kayaknya gini, Cak. Wasitnya ngeliat langsung, benar-benar di di depannya dekat dia. ya? Oh iya benar, oke. Benar di depannya dan memang benar-benar pelanggaran, layak memang. Kalau memang dia memutuskan untuk pelanggaran langsung memang benar itu. Dia kan dapat terus cutback sedikit, coba keeping, nah Di masuk. keeping. Kalau dari belakang kadang-kadang kan kita nggak kelihatan di wasit ya, Bang. Nah, dia pintar. Cuma dia dari depan tuh ngeliatnya. Kan itu kan di sebelah kiri tuh yang pertama. Itu kan langsung kena kaki kan, ketika dia mau keeping kanan itu kan langsung kaki kirinya itu kena Tarkowski. Nah, sedangkan yang kedua itu kan pergerakan dia dari kanan terus ke tengah. Betul. Ya kan, ke tengah. Dia melewati beberapa pemain Everton. Nggak tahu tiba-tiba di dalam kotak penalti itu kena lagi kakinya. Onana apa McNeil saya lupa. Kayaknya si Onana. Onana ya? Ini Onana kena ya. kartu itu. Kuning, betul. Kan? Dia masuk. Soalnya kalau kita sering ada pelanggaran penalti, kalau lari dari depan set begini disenggol, wasit itu kayak masih abu-abu gitu. Tapi kalau dia nekuk ke dalam masuk, emang kelihatan. Ambruknya, kakinya kelihatan. Jadi ada sentuhan kaki. Gitu. Kelihatan sekali, Bang. Kalau dari belakang pas adu begini kan sprint, kadang-kadang nggak tahu. Masih abu-abu. Makanya perlu VAR. Tapi yang kemarin nggak perlu VAR. Nggak, udah jelas. Nggak usah lihat VAR, dia langsung nunjuk. Kemudian mungkin tim VAR kan melihat itu di tayangan ulang, oh memang benar penalti. Terus dikasih tahu mungkin nggak usah VAR, penalti itu. Waktu. Layak penalti dua-duanya dan Bruno sama Rashford ya bergantian yang ambil ya. Ya mungkin untuk inilah mau numbuhkan kepercayaan diri. Rashford. Cuma Bruno kemarin yang pertama itu shootnya ketebak sama si. Iya ketebak tapi udah pojok dia. Betul sama si Pickford. Bagus itu. Dia udah nggak pakai gayanya yang berhenti gitu ya. Yang set terus angkat kaki. Tapi bener-bener kemarin keras terus pojok. Meskipun Pickford mampu nebak arah ke arah kiri kan. Tapi bolanya udah terlalu pojok jadi nggak sampai ya. Kemudian yang gol kedua Rashford itu memang ketipu sih. Berhenti sebentar kayak tendangannya si Da Silva itu. Betul. Dan kemarin ada beberapa pemain-pemain baru nih, Bang. Saya juga baru pas lihat, siapa ini Mi? Saya pikir bukan Mi-nya Brentford, tak pikir asalnya. Siapa? Di cadangannya MU. Oh ada pemain-pemain muda. Dewi Mi itu. Kiper itu ya? Aku pikir, masa ngambil gelandang bertahannya ini sih ini. Oh iya. Ben Mi. Iya, aku pikir itu. Karena kan nggak pernah main kan lama di Brentford. Iya. Kita cek lagi, ya ternyata kiper muda. Banyak pemain muda kemarin kok dimasukin di cadangan ya? Di cadangan. Jadi Gambuala, iya. Gambuala, Mi, Collier, Oguneye, ya mungkin di sisa musim ini mungkin kan mau mengorbitkan lah main-main muda. Tapi ya sebenarnya MU bukan karena itu, karena memang nggak ada lagi. Forsan nggak ada loh, Bang. Iya, Forson nggak ada. Ya dipikirin dulu. Udah beberapa kali match dipasang tapi nggak maksimal. Betul sekali. Jadi kalau saya lihat kemarin MU dengan formasi yang sedikit berbeda, agak lucu. Sedikit berbeda. Dia nggak pakai striker murni karena memang nggak ada striker murni. Biasanya pakai Rashford kemarin memang ditaruh di kiri, masih di sayap kiri dan Garnacho di kanan. Sebenarnya gantian itu, Cak. Sering tuker. Garnacho sama Rashford sering tuker. Kadang-kadang Garnacho di kanan, kadang-kadang di kiri. Rashford juga gitu sebaliknya. Sedangkan si Bruno sama si Tumini itu di tengah dia. Ayo. Nah, dengan ada 6 pemain tengah kayak gini, ini loh yang sebenarnya saya harapkan. Jadi ketika kemarin. Iya, benar-benar menguasai gitu loh. Dan kemarin saya lihat Garnacho, Rashford itu dia mau mundur juga gitu loh, mau bantu. Gitu.
Ketika ada serangan balik ya Bang? Iya, meskipun sebenarnya Everton juga banyak kesempatan, banyak peluang. Betul. Dan Onana kan jadi man of the match juga kemarin. Iya. Tukang apa itu Bang? Tukang bakso. Tukang bakso. Kalau di podcast sebelah kan tukang sekuteng ya malam-malam. Tapi kalau dilihat dari permainan lawan Everton, memang ya kalau dibilang layak menang ya emang itulah layak menang karena memang penalti juga penalti. Cuma dari keindahan permainan teknik yang kemarin-kemarin masih belum balik ya, belum ya? Belum. Karena memang apa namanya? Nggak ada tembok. Ternyata gini kalau saya analisa nggak adanya si Hojlund itu punya pengaruh sekali, Cak. Pemantul. Iya, pemantul di tipe apa namanya irama permainannya MU. Jadi gini, dengan adanya Hojlund sebenarnya itu kan proses transisi MU lebih mudah dan lebih enak pemain-pemain sayap itu. Oke. Iya kan? Bola kasih Hojlund dulu, bola dikasih Hojlund, nahan, kemudian pemain sayap itu kemudian melakukan akselerasi di kanan atau di kiri. Kemudian Hojlund balik badan atau mungkin dioperkan ke Bruno, kemudian Bruno baru ngasih umpan terobosan kayak gitu kan. Nah, dengan nggak adanya Hojlund itu nggak ada yang mantulin. Gitu loh. Kadang-kadang bola dapat Bruno, kemudian si pemain-pemain sayap ini akselerasi dikasih umpan terobosan, udah dibaca sama pemain bertahan. Diangkat pun nggak ada orang di tengah kan Bang? Iya, tengahnya pun nggak ada gitu. Jadi memang pengaruh sekali dengan gaya permainan MU yang sebelum-sebelumnya. Nggak adanya Hojlund itu ternyata merubah, dan perubahan ini belum mungkin pemain MU belum begitu apa ya memahami konsep permainan dari Ten Hag gitu loh. Karena Ten Hag kalau saya melihat dia menggunakan proses transisi, tetapi ketika nggak ada pemantul, ini agak susah. Pemantul, kemudian dia itu kan menjadi seorang striker, tapi kadang-kadang dia mampu menarik pemain back lawan gitu loh, sehingga pemain tengah, main sayap itu lebih mudah. Ada ruang kosong. Ada ruang kosong di situ. Lah dengan nggak adanya pemain striker murni, itu kan otomatis penjagaan mereka lebih mudah. Siapa yang harus dijaga lebih enak gitu. Nah, itulah mengapa beberapa match yang mulai dari Fulham, kemudian City, MU agak kacau mainnya. Kelihatan sekali. Jadi proses transisinya juga mandek kan, Jak? Betul. Biasanya MU kalau serangan balik kan cukup lumayan tuh. Ya, terus ada tempat, ada striker, ada striker yang mungkin sayap yang mungkin nanti udah siap-siap untuk nunggu bola. Lah beberapa match ini kayaknya nggak jalan taktik itu. Kalau pakai taktik yang baru Ten Hag ini yang memang ada katanya si Garnacho disuruh masuk ke kotak penalti bawa bola agak lama, riskan nggak sih nanti misalnya dikira diving atau apa, agak riskan gitu atau cedera mungkin? Iya, riskannya itu memang. Jadi Garnacho sama Rashford itu benar-benar dipacu, dalam arti benar-benar dieksploitasi saya bilang. Jadi karena memang nggak ada seorang striker murninya, otomatis sayap kanan kiri itu mereka lebih sering lari, lebih sering ketika diserang juga mundur. Jadi memang butuh fisik yang benar-benar prima kalau saya bilang. Nah ini yang nggak dimiliki. Kadang-kadang kan ketika Anda lihat Garnacho ketika udah menit-menit akhir kan udah mulai lemes, Cak. Iya, kan? Diganti. Ada peluang bagus, udah kosong gitu. Iya. Akselerasinya kurang atau mungkin dia udah habis kan gitu, sehingga mudah diambil sama pemain bertahan lawan gitu loh. Jadi inilah kenapa butuh seorang Hojlund saya bilang di MU ini, bukan cuma sebagai seorang goal getter tapi memang dia di situ perannya sebagai pemantul, kemudian juga sebagai tembok, itu sangat penting bagi MU saat ini. Ngaruh sekali ya. James Garner-nya Everton itu dipinjemin dari MU atau dibeli sih, Bang? Kayaknya dia tuh dibeli. Dijual. Berarti semalam ada dua pemain mantan MU di situ ya, Everton ya, Garner sama si Young ya. Iya. Dan Rashford kemarin setelah selesai permainan, selesai babak kedua itu ngasih jersinya ke Young. Oh, asli Young. Garner juga ditarik sih kemarin, menit berapa itu. Tapi ya lumayan bagus juga sih Garner. Karena poinnya juga 2,7 Bang, lumayan bagus, dan Pickford semalam juga jadi match of the match sana. Iya, lumayan lah. Kalau untuk Garnacho dia udah main pertandingan ini. Hojlund tuh balik lagi kapan ya Bang kira-kira? Kalau katanya ini Maret ini katanya atau April dia. Ya, Oh iya, 17 Maret. Iya kan?
4 pemain yang akan balik 17 Maret itu ada Mon, Malaysia, Wan Bissaka dan Hozlun. Kalau enggak ada Mon itu kan paling enggak lini tengah MU jadi agak inilah Cak. Ada variasi lagi. Ada tambah-tambahan juga ya. Karena kemarin kenapa enggak si Eriksen yang dimainin gitu loh dari awal, karena kalau kita melihat Everton kan mestinya MU lebih enak ketika melakukan terobosan-terobosan, karena kita tahu sendiri Eriksen kan punya umpan-umpan yang bagus. Iya, gitu terus loh. Eriksen, kemudian si Bruno juga gitu loh. Kenapa kok si McTominay gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Mungkin ngatasi pemain-pemain gede-gedenya sana kali, Bang. Ya. Onana, Michael juga gede-gede kan, Harrison juga gede itu. Enggak, maksudnya dengan MU sudah menang 2-0 di babak pertama, itu kan sebenarnya kan di babak kedua kan lebih enak ketika memainin Eriksen, sehingga benar-benar menguasai kan gitu loh, menguasai permainan di lini tengah. Itu cuma 3 kali pergantian, Anthony, Amrabat sama Kambuala, kayaknya emang bertahan deh. Ketika 2-0 kayak cukuplah 2-0 daripada nanti babak akhir. Ya walaupun akhir-akhir juga serem-serem juga itu. Iya ya sebenarnya Everton sih nggak nyerem-nyeremin amat sekarang sih sebenarnya. Karena strikernya udah nggak dari Carlisson kan. Iya, ngandung si pemain baru Beto itu dan Lewin juga kurang bagus, kurang maksimal, nggak seperti McKennie juga yang dimainin sekarang ya Bang? McKennie-nya Everton itu. Oke, kita tinggalkan kemenangan MU 2-0 atas Everton setelah kemarin kalah 2 kali beruntun ya. Nah, Fulham juga City, kita ke pertandingan yang cukup seru antara Palace dan juga Luton Town. Ini hampir menang si Palace ya. Iya. Dan beruntungnya Luton itu mampu menyamakan kedudukan di injury time 90+6. Udah mau selesai itu. Saya nonton itu. Saya nonton dan saya melihat memang Luton ini memang seperti saya sampaikan kemarin bahwa dia tuh pantang menyerah gitu loh. Jadi dia tuh tetap melakukan perlawanan meskipun secara kualitas mereka kalah, tapi pemain-pemain mereka itu sangat nggak mau terus kalah gitu loh. Jadi tetap terus berusaha untuk tetap menyerang meskipun dia dari segi kualitas mungkin kalah, tapi kemampuan dia menyerang itu juga cukup bagus. Determinasinya terus semangat spiritnya itu. Iya, semangat spiritnya. Kemarin itu yang apalagi kan yang saya acungi jempol itu sebenarnya di sana tuh si Dokti itu sama Dokti. Iya. Dokti itu kan sebenarnya kan back kiri dia. Back kiri tapi di formasinya Luton yang sekarang ini kan dengan 3 back itu kan otomatis dia jadi sayap dia di sayap kiri. Dan dia itu sering kali melakukan asis Dokti itu. Dokti. Ada 2 pemain MU juga mantan, Mengi dan juga Chong di situ. Cuma kemarin itu golnya Mateta itu kan kesalahannya Dokti itu. Iya. Dokti back pass. Kemudian nggak bisa dikejar sama si siapa itu? Backnya dia tuh. Oso gitu, iya. ya umpan nanggung seperti itu kadang-kadang ya masih ada terjadi di Liga Premier ya. Dan golnya bagus itu. Back goal ya. Betul. Operannya dari Munoz Munoz itu udah sempat mau terjatuh itu ketika dia mau ngoper. Tapi masih sempat dia crossing bawah itu cutback kan. Di sama Mateta di back heel itu. Pakai Mateta? Enggak, susah ganti. Waduh, sayang sekali. Saya ganti sama Morris malah Morris gak ngegolin. Oke. Kita ke pertandingan selanjutnya. Bournemouth sama Sheffield. Yang kita gadang-gadang akan pesta gol malah hampir Anda pakai Solanke terus Anda triple ternyata gagal penalti. Bajingan, kenapa sih? Itu kayak Anda tahu kayak pemainnya Chelsea dulu. Siapa itu Bang? Kaptennya Chelsea yang lawan MU di final champion itu. Terry kepleset gitu. Oh ya ampun. Finalnya kepleset gitu. Naik itu langsung. Bolanya kan langsung naik gitu. Kalau Terry kan nyamping itu. Betul. Kalau si Solanke itu kemarin langsung pleset langsung bolanya naik. Mana hampir kalah gitu. 2-0 ketinggalan. Ketinggalan 2-0 dulu kan.
ketinggalan 2-0 dan akhirnya penyamak kedudukan itu di menit injury time juga. Itu lewat scrimmage itu, Cak. Iya, si Emir Unal. Lewat scrimmage udah mau kalah dia sebenarnya. Tapi penguasaan bola gila loh Bang semalam. Iya, pasti 70-30 dan Anda kan tahu sendiri Sheffield itu kan ada di papan bawah. Memang selama ini Sheffield itu kan hampir kita ngomong dari 5 match itu kan nggak pernah menang dia. Betul. Menang terakhir menang itu dia lawan Luton itu di match Awal-awal kan? enggak, maksudnya 6 match terakhir Baru bisa menang. jadi menang lawan Luton, habis itu 5 match kalah terus, terakhir ini Imbang. seri. Kandang Bournemouth. Iya. Jadi ya kalau kita ngomong statistik memang dengan Bournemouth sekarang ini ya memang jauh lah. Penguasaan bola itu 70-30 Cak di sini. Tembakannya aja, shootnya aja 32 dari 13 ya. Tapi ya itu tadi karena memang Sheffield unggul, makanya dia bertahan. Wajar lah Bang ya, Wajar, orang 2-2 dulu. iya. Tapi ya kalau emang masih menit-menit, masih 20 menitan lagi, kalau bertahan setotal apapun, gol akan datang. Kalau terus-terusan Terus lalu digempur. mau bertahan seperti apa? Kipernya juga bagus, si Gerbik itu. Kipernya si Sheffield. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Ada Wolves yang berhasil menang 2-1 atas Fulham. Iya, Fulham ini akhirnya kalah juga. Setelah 2 match menang terus kan? Iya. Lawan MU, terus kemarin menang 3-0. Ini kalah lawan Wolves. Padahal Wolves kemarin kalah kan. Ini menang. Ya mas kayak gitu lah. Premier League ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nggak perlu dibahas lama-lama untuk karena kurang menarik. Arsenal nih Bang, lawan Brentford. Kita yang sempat membahas akan menang banyak lagi seperti biasa. Mulai direm gasnya nih. Iya. 2-1 atas Brentford. Jadi saya nonton saya ini itu. Jadi memang Arsenal kesusahan untuk menembus pertahanan Brentford yang kemarin itu bermain cukup solid dan ya gol dari ya kalau saya ngomong sih gini, ini pasti menang, cuma menangnya mungkin nggak banyak karena saya melihat dari permainan Brentford itu cukup rapat juga dan kadang-kadang dia melakukan counter attack dan cukup membahayakan. Apalagi dia menduetkan bisa sama Tune kan di depan. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, Arsenal itu kan nggak pakai striker sekarang. Sekarang dia pakai double false nine kan. Iya. Kemarin yang dimainin ya Havertz lagi, Havertz sama Odegaard kan. Di gelandang bertahan mereka pakai Jorginho sama Declan Rice. Dan di sayapnya Saka yang biasanya sama Martinelli, sekarang diganti sama Trossard kemarin. Dan ini sebenarnya kalau saya melihat agak buntu permainan dari Arsenal itu. Dia susah masuk ke ini kotak penaltinya si Brentford itu. Kalah tengah-tengahnya sih si Brentford banyak Bang kemarin numpuk 5 Iya, lebih ya kan. Jadi kayak main di tengah gitu. Brentford juga main di tengah, Arsenal juga numpuk main di tengah, akhirnya ya mainnya di tengah gitu. Jadi terobosan-terobosan itu jarang dilakukan. Lah gol-golnya itu kan gol-gol dari crossing semua sebenarnya. Iya. Yang gol pertama dari Declan Rice yang sundulan itu, dua-duanya sundulan itu. Iya. Dari Ben White semua kan. Iya. Dari Ben White dan yang gol penyamak kedua penentu kemenangan yang dari Havertz itu juga sama dari sebelah kanan dari Ben White, crossing Ben White disundul Havertz. Dan lucunya di pertandingan ini Ramsdale itu melakukan blunder bodoh sekali. Back pass dari Gabriel itu mencoba untuk dikeping mau dioperin ke Ben White itu kayaknya, tapi malah diblok sama si Bisa. Lucu saya bilang. Ini yang bikin si itu pengen bukan ganti kiper kan, tapi si Iya kan sudah punya Raya cedera kayak Bang. Bukan nggak cedera aja. Kemana? Nggak boleh dimainin. Astaga ya. Lawannya Brentford ya. Udah ada perjanjian, benar. Jadi dia nggak boleh ketemu sama. Jadi ketika ketemu sama Brentford, itu Raya nggak boleh dimainin. Gitu. Akhirnya kan mau nggak mau mainin Ramsdale, malah blunder kayak gitu. Ini kan menjadikan
si siapa Arteta semakin yakin kalau kiper utamanya nanti pasti akan si Raya. Ramsdale kayak gitu mainnya. Tapi meskipun kayak gitu sebenarnya dia beberapa kali melakukan penyelamatan. Oke, tapi poinnya paling rendah loh Bang. Iyalah, dia blunder kayak gitu. 3,5. Yang lain 4 tuh. Kecuali Kiwior 3,9. Dari Brentford sendiri kan Mbeumo masih cedera ya Bang? Mbeumo masih cedera. Sebenarnya Brentford ini sudah cukup lumayan dengan sudah mulai mainnya Tuni kan. Dan bisa juga kayak mereka berdua udah nyetel, apalagi kalau nanti ada Mbeumo. Wah, agak semakin membahayakan. Itu dia. Iya. Masih ada Norgard juga nanti. Karena mereka pakai 3 back kan, dan untuk pemain di tengah mereka 3-5-2 kan pakainya. Mereka pakai 2 striker. Betul. Dan sebenarnya formasi ini cukup efektif untuk melakukan counter, tak? Dan counternya Brentford itu cukup berbahaya. Betul. Cukup berbahaya. Berulang kali si Ramsdale itu melakukan save. Dari Tuni, dari Wisa, iya susah memang. Memang dengan kemampuan lini tengah Arsenal yang begitu kuat, ya memang jalan pilihan satu-satunya cara untuk menyerang ya lewat sayap, lewat counter attack. Dan memang meskipun hanya ciptakan 1 gol, tapi saya rasa pemain Brentford kemarin dengan hanya kalah 2-1 sudah cukup bagus lawan Arsenal. Ya nggak bilang Brentford jelek atau Arsenal, tapi memang Arsenal lagi kurang. Tapi dengan kemenangan ini Arsenal nomor 1 sekarang. Betul, karena nanti kita bahas. Ya. Oke, kita tinggalkan kemenangan Arsenal 2-1 atas Brentford dan kita ke pertandingan yang cukup mengagetkan sekali. Karena saya berpikirnya mungkin Aston Villa akan menang banyak atau mungkin seri 2-1 lah atau ini malah dibantai sampai nggak pakai Pedro Porro itu kan gara-gara saya kira ini bisa menang gitu, malah ternyata dihajar sama Spurs. Tapi memang kemenangan itu bisa menang 2-0 itu ya gara-gara si McGinn kena kartu merah. Sebelum itu udah 2-0 kan? Iya, tapi kan kalau McGinn nggak kena kartu merah mungkin lain ceritanya. Mungkin mereka bisa memperkecil kedudukan atau mungkin bisa juga imbang. Atau comeback? Iya, tapi dengan nggak ada McGinn itu ya sudah pasti lini tengah Aston Villa akan semakin kalah dengan lini tengah dari Spurs. Dan terbukti akhirnya di injury time ada 2 gol tambahan kan dari Spurs lewat Son sama Werner. Timo Werner ya? Iya, Timo Werner main dari Red Bull Salzburg. Chelsea ke sana terus ke Red Bull gitu. Balik lagi ke Liga Inggris. Jadi ini cari-cari pemain yang sudah pengalaman Liga Inggris. Sebenarnya banyak ada peluang dari Aston itu. Banyak Bang, banyak Watkins. Sekali. Iya, Watkins. Peluang. Bailey juga terus tuh. Yang dia dilanggar sama siapa tadi? Romero itu kan kayaknya bisa penalti juga itu. Harusnya sih kalau dari bahasan kita lihat lagi. Watkins udah dapat bola sebentar. Itu kan hampir sama kayak golnya Liverpool. Liverpool kan kayak gitu. Ya. Cuma ini kan si Ederson itu kan. Ederson kena kakinya siapa itu? Nunes kan. Tapi kalau Ederson sih nanti bahas lah. Iya. Kita ke ini dulu. Bisa 4-0 ini selain karena kasusnya si McGinn kena kartu merah, Bang. Kayak si Spurs itu pinternya adalah memanfaatkan sedikit peluang harus gol karena dia cuma tembakan ke arah gawang cuma 5 Bang dan 4 jadi gol. Bener-bener itu. Penguasaan bola juga ini sebelum McGinn kartu kuning ya. Kartu merah sorry. Itu masih berimbang. Iya. Penguasaan bolanya. Betul. Ya jadi memang pinter-pinter memanfaatkan peluang. Dan sama-sama golnya jaraknya 3 menit. Madison 50, Johnson 53, Son 90+1, Werner 90+4. Iya. 3 menit saja berselangnya. Mental dari pemain Aston kan langsung ngedrop itu. Kena 2 gol. Dan golnya kan sebenarnya di babak kedua semua. Tapi layak kartu merah, McGinn? Layak itu layak sekali. Itu udah ya. Sengaja dia mau mencederai kok itu kok. Dia kan nyerang ini apa namanya lututnya si Udogi itu kalau lututnya kena udah lama cederanya itu sama kayak itu kayak kasusnya dulu ini Roy Keane itu sama si itu bapaknya Haaland. Iya, tapi dulu kan sama bapaknya kan dia dipancal itu dipancal ini. Iya. Kalau kemarin itu nggak dipancal, cuma langsung diterjang lah. Ya diterjang gitu. Sebenarnya gitu, posisi bola juga masih sama si Udogi.
Gila keras sih. itu. Ya, Langsung emang kartu merah, layak saya. sedikit agak mau ribut, tapi nggak jadi ribut, terus ngambil keputusan juga cepat banget ya wasitnya ya bang. Iya, karena begitu mungkin jadi informasi juga sama wasit VAR. Itu pasti tengah sih bang. Iya. Deket sama bench 2 pemain dan sama wasit kelihatan tengah sekali. ya. Jadi layak lah kalau McGinn kena. Itu kan udah pelanggaran yang menjurus ke violence kalau saya bilang. Tapi sempat nebak skor berapa itu? Saya tuh nebaknya itu seri, kalau enggak menang Aston malah. Sama. Apalagi dengan kemarin Aston beberapa match yang cukup menjanjikan kan sebenarnya. Itu dia, itu sebagai seorang pemain FPL ya. Iya, kita sebagai seorang pengamat itu kan pasti tetap, apalagi main di kandang kan. Itu gitu dia. kan. Dan juga Paulo Torres sudah balik kan? Iya. Dan nggak ada alasan untuk Aston Villa kalah sebenarnya. Karena kalau kita ngomong Spurs juga kemampuannya juga hampir sama, apalagi dari sisi peringkat mereka kan di peringkat 4 sama 5. Betul, kan, nggak terlalu jauh gitu. Jadi apalagi main di kandang, kalau nggak menang ya seri lah minimal. Malah ternyata dihajar. Ya ini salah satu karena kartu merah McGinn ya saya bilang. Mungkin ini buat nomor 5 yang mana buat meraih poin, biar bisa naik nomor 4. MU sama Spurs kan? Iya. Iya, poinnya kan berkurang nih. Selisihnya sekarang berarti dengan 5 ya. 5. Iya lumayan lah. Iya. Ini sama MU sama Aston Villa ya, kalau Tottenham saya belum tahu. Oke, kita tinggalkan Tottenham juga Aston Villa, kita ke kandangnya West Ham yang juga kita di luar dugaan. Kita akan menebak itu pasti menang mudah. West Ham, ya kan hari-hari. Malah ketinggalan 2-0 dulu nih dari Burnley bang. Iya, gimana sama West kayak Ham? Bournemouth tadi kan sebenarnya. Iya. Dan akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukannya di babak kedua lewat Paqueta di menit 46 dan lewat si Danny Ings di injury time. Ya West Ham sebenarnya kan di beberapa match terakhir kan mereka sudah mampu bangkit lah. Setelah sebelumnya mereka kalah terus, mereka udah mampu bangkit, menang 2 kali pertandingan menang, dan saya rasa mungkin lawan Burnley yang ada di papan bawah sekali. Secara analisa mungkin mereka akan menang kan gitu, tapi ternyata malah kayak gitu, hampir saja kalah. Ya. Ini kayak si Leverkusen juga kemarin, ketinggalan 2-0. Ya tahu sama, akhirnya babak injury time akhirnya mampu 2-2. Hampir kalah. Yang namanya sepak bola lah, Cak. Mungkin mereka baru nggak perform main-mainnya itulah. Itu yuk kita ke Brighton melawan Nottingham Forest. Cukup 1-0 saja, gol tunggal dari Gross. Bunuh diri itu, Cak? Enggak Gross tulisannya, Bang? Enggak, di sini bunuh diri. Enggak Gross. Gross itu dapat poin di FPL karena dianggap asis dia. Oh, dari gol bunuh dirinya Oma Bamidele. Iya, betul. Ini juga pasti banyak yang menang banyak. Iya. Minimal 2-0 lah gitu. Betul. Ternyata juga dengan banyaknya pemain cedera, Bang. Dari Brighton itu. Brighton kemarin kan yang dimainin kan di lini belakang itu mereka pakai Estupinan, dan saya Estupinan nggak tak mainin juga. Iya, Veltman saya kira Estupinan sekarang nggak pernah dipakai. Ternyata mereka pakai 4 back lagi. Dia man of the match malah loh, Bang. Iya, man of the match dia. Dan lucunya ya itu tadi, banyak pemain-pemain yang kita belum tahu, ada model, ada yang kita tahu Baleba dan Haik itu pemain-pemain baru. Masih aja Baleba sama model itu. Ferguson juga kita udah tahu kemarin. 1-0 cukup membuat Brighton mendapatkan poin penuh, Bang. Betul, mereka kan langsung tetap ada di papan tengah sekarang. Tetap ini West Ham kan. Sesuai tempatnya ya. Kita ke mid match dan juga ini adalah last dance-nya atau pertandingan terakhirnya dua pelatih kondang ya, Bang, di Liga Inggris. Betul. Klopp melawan Pep, artinya Liverpool melawan Manchester City. Liverpool sempat ketinggalan dulu. Saya ini, Cak, lihat golnya Stones. Ini itu memperlihatkan bahwa Jurgen Klopp itu memang pelatih yang benar-benar berkualitas. Cerdas. Baca permainan ya, Bang. Ya, selain itu para pemainnya bisa menangkap apa yang Klopp inginkan. Walaupun dari pinggir lapangan. Iya, jadi Anda tahulah mereka ini sekarang ini kan
banyak pemain cedera, Salah juga cedera, Betul. Salah nggak main dari awal. Kemudian Anda tahu backnya itu siapa? Yang satu itu Iya, tak kira orang Indonesia kan seringnya Kuansah. Wansah itu. Terus Bradley itu juga main. Bradley itu lumayan loh, Cak. Corner Bradley itu Main muda dong. gantiin si TAA dia di bek kanan. Ya kan nggak main juga. Robertson juga nggak ada, Bang. Nggak ada. Gomez tapi Main babak dia babak babak kedua Robertson. Baru sembuh-sembuh. Robertson Salah juga main babak kedua. Kipernya juga bukan si Alisson. Iya, kipernya Kelleher gitu loh. Kelleher. Dengan pemain yang seperti itu menghadapi City dengan komposisi komplit. City itu komplit loh. City sangat Komplit sekali. De Bruyne main, Haaland main, kemudian ada Foden juga. Silva juga main di belakang, dia pakai inverter, back inverter kan sekarang. Kecuali Diaz ya, Bang. Ya. Karena yang dimainin kan si Stone jadi back inverter. Di belakang ada Walker, Akanji sama Ake kan. Itu juga tiga pemain berkualitas semua lah. Kita nggak bisa ngomong mereka bukan pemain inti. Mereka main inti, cuma kan memang sering rotasi. Betul. Tapi pemain-pemain Liverpool meskipun ada juga pemain-pemain mudanya bisa mengimbangi permainan dari City. Bahkan City itu cenderung melakukan serangan balik. Malah. Iya. Dan Haaland itu benar-benar dikantongin sama Van Dijk, dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi memang Klopp ini memang benar-benar pelatih kelas. Dia mampu melihat permainan lawan, taktik lawan, kemudian diimbangi dengan taktik dia, dan taktiknya jalan gitu loh, Cak. Jadi awal pertama ternyata seperti ini. Lihat musuh seperti ini, dia langsung gue mau gini terapin. Pemainnya cerdas. Pelatihnya cerdas, pemainnya cerdas juga. Bisa menerapkan apa yang diinginkan pelatih, gitu loh. Nggak perlu masuk ke room lagi kan, cukup di pinggir lapangan. Satu orang dikasih tahu langsung. Iya. Iya sih. Pressingnya itu bagus mereka. Main sekelas Man City itu nggak bisa mengembangkan permainan. Bahkan kalau kita ngomong hasil, itu banyak media luar sana itu yang ngomong bahwa kemenangan dari Liverpool itu dirampok sama wasit. Iya. Rame di media. Tapi kalau dari beberapa pandit termasuk Gallagher itu hampir sama seperti saya ngomongnya, yang pelanggaran dari Doku di akhir babak kedua di injury time itu sebenarnya nggak pelanggaran memang. Tapi rame emang sih. Iya rame, iya. Jadi rame. Kenapa? Karena ya itu tadi lah, ketika Liverpool dirugikan itu banyak yang teriak-teriak. Tapi kalau MU dirugikan itu nggak ada yang teriak-teriak. Jangan dibahas kalau MU, Bang. Cukup pasrah saja. Padahal kalau menurut saya itu bukan pelanggaran. Ya pelanggaran, tapi tidak layak penalti. Gitu loh. Kalau itu enggak, kalau itu di luar kotak penalti mungkin pelanggaran. Tendangan bebas ya? Tendangan bebas. Tapi kalau di dalam kotak penalti itu bisa dianggap nggak pelanggaran hal seperti itu. Karena penalti kan agak berat. Karena penalti agak berat, itu harus ada faktor X-nya gitu loh, yang menyebabkan kenapa harus dikasih penalti. Contoh saja lah kemarin MU, itu handsball kan? Iya. Karena udah dapat 2 penalti udah diabaikan sama wasit. Jawabannya anjing gitu. Masa penalti hat-trick? Tapi ada sih dulu pertandingan hat-trick. Ya nggak apa-apa, kalau memang layak penalti kan di penalti sebenarnya. 4 pun tapi kalau kemarin si pemainnya Liverpool itu enggak layak penalti. Gitu. Malah harusnya Watkins ya, Bang. Aston Villa Tottenham yang harusnya penalti. Oh iya, yang tadi itu benar. Harusnya layak penalti. Tapi ya sudahlah. Iya, karena kita ngomong statistik ini. Liverpool secara possession menguasai. Kemudian shoot ke gawang juga lebih banyak Liverpool 19. Iya. Dan sempat ribut itu Bruin kan. Iya. Nesu kayak sama Pep. Makanya nggak tahu. Ya sehebat-hebatnya Pep masih ada pelatih yang mungkin bisa menandingi gitu lah saya bilang. Dan Klopp memang dengan gegenpressingnya itu memang benar-benar menyusahkan City saya bilang. Itu pun bertahun-tahun dia membangun, Bang. Iya. Nggak langsung cukup jebret tapi tidak mungkin. Itu hampir 2 tahun lebih ya? 2 tahun 3 tahun dia. Dia menemukan pemain-pemain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh.
Ya dia tuh memang dalam milih-milih pemain tuh ya mungkin ada beberapa lah yang juga flop iya. gitu kan. Tapi ya beberapa pemain yang memang kayak Salah, kemudian dulu ada Firmino, ada Mane itu kan. Jadi pemain kunci dari Liverpool. Sekarang ini pembelian Soboslai selain McAllister itu juga cukup bagus, Kak. Endo jangan lupa Bang. Endo ya. Yang kita sempat main Jepang siapa sih ini gitu. Iya. Katanya juga lumayan sih. Enggak mahal-mahal tapi punya kontribusi gitu, Kak. Sesuai dengan maunya dia. Padahal ada Thiago juga nggak pernah dipakai tuh. Iya, Thiago udah main-main flamboyan, nggak seneng si klub. Oke, pertandingan terakhir dan juga pertandingan dan pertemuan terakhir antara Pep dan juga Klopp di Liga Premier Inggris sejak 16-17 ya Bang? Iya, itu 16 ya kan? 2016 sampai akhirnya ini udah lama banget ya. Sampai 2024, Iya. berapa tahun tuh? 8 tahun. Udah berapa kali ketemu kan? Mesti. Paling tidak minimal 16, belum tambah FA atau mungkin Carabao kan? Tapi ya kita sebagai penikmat bola, nggak cuma kita ngefans ke MU aja, cuma emang kita mengakui kalau ada pemain atau pelatih baru bagus ya emang keren sih, kita nggak. Ya kalau saya bilang dua pelatih ini pelatih yang memang benar-benar Kualitas, bagus, ya. kualitas gitu loh. Meskipun dia pelatih berkualitas itu harus ditunjang pemain-pemain yang berkualitas. Nah, dibilang kan, main cerdas, pelatihnya cerdas. Iya. Ya udah, tinggal satu orang kasih tahu di pinggir, kamu kasih tahu langsung masuk. Dia akan menerapkan itu. Dan itu yang masih dikurangi ya dari Ten Hag ya. Yang masih belum bisa membaca pertandingan. Tidak seperti musim awal-awal Ten Hag. Ya mungkin kalau saya sih bilang ya pemain-pemainnya kurang bisa menerapkan apa yang Ten Hag inginkan. Gitu. Jadi klub itu selain harus memiliki pelatih yang cerdas, pemainnya juga harus cerdas. Pemain MU itu seluruh latihan rondo aja. Kucing-kucingan. Iya. Itu aja. Karena mereka kayak gitu aja susah kok. Kan basicnya kan itu sebenarnya. Iya. Dari tingkat bawah tuh harusnya paham. Tapi ya itulah. Kita berharap juga Ten Hag nanti akan bisa bagus lagi karena masih baru 2 musim ini ya Bang. 2 musim. Liverpool juga masih main 2 musim juga masih nggak bagus-bagus amat ya. Tapi Pep kita nggak tahu akan sampai kapan dia di Manchester City. Karena kayaknya nanti Liverpool sudah akan mencari pelatih baru. Oke, itu dah yang terakhir karena masih ada pertandingan lagi nanti dini hari subuh pas sahur ya kan. Cuma satu lagi. Chelsea Newcastle sama Bournemouth Mes dia. Mes pagi. Sama siapa? Luton. 2 kali ya. Itu kan pertandingan tunda. Dan pekan 29 kayaknya nanti kita akan sedikit aja. Ada 4 match dong. 4 match doang. Yang lainnya kan pada main FA. Boleh main FA. Oke, itu dia teman Doar. Preview game week ke-28 Premier League sudah kita bahas semua. Kita ke klasemen sekarang nih. Klasemen di posisi 20 atau di paling buncit juru kunci Sheffield dengan 14 poin, kemudian Burnley sama 14 poin ini karena mereka imbang kemarin, dua tim ini berhasil imbang sehingga dapat 1 poin, Cak. Kemarin 13 jadi 14. Akhirnya lewat dari Terus angka ganjil. Luton juga mampu dapat tambahan 1 poin karena seri kan dia. Tapi masih di posisi 18 dengan 21 poin. Dan di posisi 17 ada Nottingham Forest dengan 24 poin. Besok kalau Luton menang Ya bisa naik. dan nyelip Nottingham Forest. Bisa. Oke, dari peringkat atas Bang, Arsenal. Di papan atas Arsenal yang kemarin mampu menang lawan Brentford, akhirnya Menuju puncak. mampu menggeser Liverpool dari puncak klasemen dengan poin 64. Liverpool yang hanya bermain seri dengan City juga punya poin sama, Cak, dengan Arsenal 64, tapi selisih golnya lebih bagus Arsenal karena 46, sedangkan Liverpool cuma 39. Di posisi 3 City dengan poin 63. Ini cukup ketat. Cukup ketat 3 tim ini. Mungkin sampai nanti akhir musim. Dan di posisi 4 masih Aston Villa meskipun kemarin kalah sama Spurs dengan 55 poin, dan Spurs di posisi 5 dengan 53 poin tapi masih menyimpan 1 pertandingan. Spurs menang, kalau Spurs menang naik ke 4. Dan MU di posisi 6 dengan 47 poin. Sekarang tertinggal 8 poin dari Aston Villa.
8 lagi ya? Ya, kemarin 11. Oh iya deh, astaga lupa, bener 8. Tapi minimal dia menjaga jarak lah dari West Ham ya bang? Iya. Jadi 4 poin. Bisa menjadi 4 poin. Kemarin kan udah mulai didekati itu. Ya, itu yang bikin, wah jangan sampai ke 8 Everton. Tapi ya, udah itu dia. Masih di nomor 6 MU ya? Iya, masih di 6. Masih ada kesempatan lah. 8 poin. Siapa tahu nanti Aston Villa tergelincir lagi. Masih ada berapa match? 10 match. Ya. Masih banyak. Oke, itu dah, sudah kita bahas semua nih teman nobar ya. Terima kasih yang udah menyaksikan sampai habis video Bisbol kali ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Pantau Nobar, langsung di like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Pantau Nobar di @pantaunobar, juga bunyikan tombol loncengnya Untuk supaya ketika ada video-video baru, ya, para teman-teman nobar tidak ketinggalan notifikasinya. Langsung juga dilihat video yang lain dan juga follow akun media sosial kita di Instagram dan di TikTok Di @panpelnobar. Oke, sekali lagi selamat puasa, selamat Hari Raya Nyepi, semoga puasanya lancar sampai nanti Lebaran ya Bang. Iya, dan kami dari keluarga besar Panpel Nobar mohon maaf apabila mungkin selama ini ada hal yang mungkin Iya. tidak Sengaja atau sengaja buat teman-teman nobar di bulan Ramadan ini kita beribadah dengan baik, kita mengambil sisi positif. Tuh. Dan kita buang hal-hal negatif. Iya. Itu. Tuh. Sudah? Oke. Wasilin baru datang ya dari Tadarus ya. Ada Wasilin dari Tadarus. Gini-gini loh, dia jatahnya Tadarus musola terus. Oke, cari kau pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans, Layar kaca. Bye bye.